Shalom adik-adik, puji nama Tuhan, kita sama-sama bersyukur karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelum itu marilah kita siapkan hati kita, duduk yang sopan, lipat tangan, tundukkan kepala, kakak akan memimpin kita dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sebab kami tahu Tuhan hanya oleh karena belas kasih-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu Tuhan kami masih ada sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami memuji Engkau sebab Engkau yang layak dipuji. Biarlah kami menyatakan rasa syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami. Engkau layakkan setiap kami untuk bisa menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu dimuliakan dari sekarang dan sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita katakan pujian ini. Katakan sama-sama banyak yang Kau berbuat. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab hanya atas pertolongan-Mu kami masih ada sampai hari ini. Terlalu banyak Tuhan yang Engkau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengerti setiap seluk-beluk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu yang sempurna di dalam setiap kami. Mari kita katakan pujian ini dari awal di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang
ku bersyukur Tuhan. Adik-adik, ini tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan dengan lebih lagi. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau bersuka cita karena hari ini Tuhan melimpahkan sukacitanya bagi kita. Kita naikkan satu pujian, katakan sama-sama sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Mari katakan dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik, ini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, ini pujian dan penyembahan kami Tuhan, kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua Tuhan, dan kami bisa mendengar dan ajar kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah dari kecil Tuhan, adik-adik ini mau menjadi teladan bagi orang tua, teman, ataupun teman orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan dari mereka kecil Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh memuji muliakan Engkau. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kakak mau mengajak kita mendengarkan firman Tuhan dengan bertemakan hidup pada pokok anggur yang benar. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah adik-adik, dari pembacaan ini kita akan mengerti pokok anggur yang benar itu seperti apa, dan kenapa kok kita harus tinggal pada pokok anggur yang benar. Nah, jadi dalam hal ini perumpamaan Yesus dikatakan sebagai pokok anggur yang benar. Nah, jadi kita ini sebagai ranting-rantingnya, ibaratkan seperti itu ya adik-adik. Nah, seperti
pohon, jadi pokok anggurnya itu sebagai Yesus Kristus dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, diibaratkan seperti itu. Nah, ketika kita harus hidup, yang namanya hidup, tentu ada proses-proses yang harus dilakukan untuk tetap hidup. Seperti tumbuhan seperti itu, ada proses yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya untuk kita hidup di dalam Kristus? Caranya ya ada dua yang akan kakak bagikan kepada kita. Hal yang pertama yaitu tinggal pada pokok itu sendiri. Nah, di ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang artinya tinggal itu tetap. Kalau misalnya adik-adik tinggal di rumah, berarti adik-adik tetap pada posisi yang sama, yaitu di dalam rumah. Jika adik keluar, bukan berarti adik-adik tinggal lagi, tetapi udah keluar. Nah, seperti itu. Yang artinya ketika kita tinggal, kita harus tetap pada posisi yang sama. Nah, pada saat-saat ini mungkin kakak semua tidak memperhatikan adik-adik secara langsung ya, karena kita harus ibadah secara online. Tetapi kakak merindukan supaya adik-adik tetap setia, yang artinya tetap setia mengikut Tuhan meskipun tanpa pengawasan, karena pengawasan orang tua juga terbatas. Tetapi meskipun pengawasan orang tua bahkan kakak-kakak terbatas, tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita tetap setia dalam hal apa? Dalam hal doa kita, dalam sekolah minggu kita, dalam baca Alkitab kita harus tetap setia meskipun kita tidak diperhatikan orang, tetapi kita harus menunjukkan pribadi yang tetap karena kita mau tetap setia mengikut Tuhan dalam kondisi apapun. Hal yang kedua yaitu hidup berbuah. Nah, dikatakan ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, jadi adik-adik, yang artinya bahwa tidak cukup kita tinggal di dalam Kristus, tetapi juga perlu berbuah. Nah, seperti seorang petani. Petani itu kan menanam sesuatu, misalnya menanam buah mangga. Ketika dia menanam, tentu dia mengharapkan yang namanya buah yang banyak, bukan yang buah yang biasa-biasa, tetapi buah yang banyak. Nah, demikian juga kehidupan kita. Ketika Tuhan tempatkan kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengharapkan kita ini bisa berbuah, adik-adik. Bagaimana caranya kita berbuah? Ya, pertama, kita bisa bersaksi. Kita bisa menjadi contoh bagi teman-teman kita. Dari hidup kita, pengalaman kita bersama Tuhan, kita bisa bersaksi. Nah, dengan demikian kita bisa mempermuliakan Bapa kita, karena tujuan kita berbuah yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, itu tujuan kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak harap meskipun kita agak susah untuk sekarang bertemu, tetapi kakak percaya bahwa adik-adik tetap dalam lindungan Tuhan, dalam kesetiaan dalam Tuhan, karena kita rindu. Dimulai dari masa kecil kita bisa ditanam melalui firman Tuhan, kemudian dewasa pun kita tetap bertumbuh, bahkan lebih banyak lagi menghasilkan buah yang baik. Nah, sekian dari firman Tuhan yang bisa kakak bagikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami untuk bagaimana kami hidup di dalam Engkau, dan Engkau menginginkan kami untuk tetap berbuah di dalam Engkau, Tuhan. Ajari kami tetap setia dalam kondisi apapun. Engkau berkati juga setiap orang tua kami yang mendidik kami, biarlah melalui kehidupan mereka, hidup kami semakin memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, mari kita dalam nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya bahwa adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join.
Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GBM Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.